Fitin Iya karena Hadis arba'in ingkang merkalih al-hadisu asane utawi iki hadis kang kaping pindho asane kaping pindho. An Umar radhiyallahu anhu aidon qala. An Umar dan critakake saking Sayyidina Umar radhiya muga-muga ridhone sapa Allah anhu saking sahabat Umar ayo halim alih qala mendika sapa Sayyidina Umar benama nahnu julusun ing Rasulillah benama ing dalem nalikane utawi ingsun nahnu utawi ingsun julusun niku padha lungguh ing Rasulillah ing dalem ngarsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumen ing dalem dina ibtala'a nalikane kaya mengkono alaina ngatasi kita sapa rajulun sapa wong lanang sate ingkang banget bayar disiabi sepurane rajulun sapa wong lanang sate bayar disiabi kang banget putihe sandangane sate itu sate sehari ya tur banget irenge rambute layura kang ora ningali sapa layura kang ora ningali alahi ngatasé wong lanang mau apa serane ngali, apa asal safar, apa lapote safar. Wala ya'rifu lan ora kenal. Bu ing wala ya'rifu lan ora kenal ing wong lanang. Minna saking kita, sapa wong lanang hatta jalasan sehingga lungguh sapa wong lanang mau kae ila nabi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas nada mongko nandhakake sapa wong lanang mau kae rukbataihi ing dengkul loro wong lanang mau kae ila rukbataihi maka marang dengkul kali kanjeng Nabi wa doa lan nyalahake sapa wong lanang mau kafaihi ing loro iki biasane apa man telapak ya ing telapak biasane kan ipik-ipik ing telapak kali wong telapak loro wong lanang mau kae ala fakhidhihi ing atase pupu lorone kanjeng Nabi. Makolan lan ngendika sapa wong lanang mau kae, ya Muhammad, he Muhammad, akhbir nyritakno sapa sira ning ingsun anil Islam saking Islam. Makolan mongko ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Al-Islamu ta Islam iku antasyhada iku yen to nekseni utawa sapa sira alla ilaha ing setune ora ana pangeran kang pantut dan sembah kelawan hak wujud illallah angin Allah. Wa anna Muhammadan lan setune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah iku utusane Allah. Wa tuqimu lan jumenengake sapa sira as-sholata ing salat. Kata jumeneng di sini adalah kita mendirikan ya. Wa tuqimu lan jumenengake as-sholata ing salat. Wa taqtiyang lan arep yen to menahake sapa sira zakata ing zakat. Wata sumulan poso sapa sira Ramadan ing lan Ramadan. Wata hujjah lan arep yen to haji sapa sira alpeta ing Baitullah ini tatota lamun kuasa sapa sira ilahi maring Baitullah apane sabilan apane dalane. Ola ngendika malih sapa lanang mau kae sedekah beneri sapa sira Muhammad. Fajibna mongko padha gawok sapa ingsun lahu marang wong lanang mau kae. Yasalu nakoni wong lanang mau kae hu ing kanjeng Nabi. Wa yusib dikuhu lan benerake sapa wong lanang mau kae hu kanjeng Nabi. Kala ngendika malih sapa wong lanang mau kae, "Fakhbirni anil iman." Fakhbirni mongko nuli nyritakno apa sira ing ingsun anil iman saking iman. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi, "Antuk mina ing yen toh ngimanake sapa sira billahi kelawan Allah
wa malaikatihi lan anane malaikat Allah wa kutubihi lan kitab Allah wa rusulihi lan rasul Allah wa yaumil akhir lan dina akhir wa tu'minu lan imanake sapa sira bil qadari kelawan pesten bil qadari khairihi kelawan anane pesten baguse pesten wa syarihi lan alane pesten. Qadar di sini ada buruk ada yang bagus. Mungkin nanti penjelasannya Kang lebih detail ya. Atau mungkin Pak Mati biasanya kan lebih kepadat biasanya gelar benang ini ya. Karena masalahnya Pak Mati biasa makan kitab ini kan. Saya hanya mengikuti saja gitu loh. Biasa banget Enggak sakit semuanya kan happy ya maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Kala ngendika sapa wong lanang mau kae sodak itu bener apa panjenengan. Kala ngendika malih sapa wong lanang mau kae takbirne mongko nyritakake sapa sira ning ingsun ane ihsan sang ihsan. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi antak Buddha ing yen to nyembah sapa sira Allah hae Allah ka anaka kaya stune sira tara iku ningali sapa sira ing Allah. Fa'ilam takun mongko lamun ora ana sapa sira ana iku tara iku ningali sapa sira Allah fa innahu mongko sedune Allah iku yara iku ningali sapa Allah ka ing sira. Kala ngendika sapa lanang kae fa akhbirni mongko nuli nyritakake sapa sira ning ingsun nisaah saking dina kiamat. Aduh, rada penting dina kiamat kan. Dawuh ngendika sapa kanjeng Nabi mau tawi ora mal mas ulum ora ana utawi wong kang den takoni anha saking tekane dina kiamat bi alama iku luweh pirsa minas saili tinimbang saking wong kang takon. Kala ngendika malih sapa lanang mau kae fa akhbirni mongko nuli nyritani sapa sira ning ingsun fa akhbir mongko nuli nyritani sapa sira ning ingsun. Fa akhbir sini kalimat apa? Isim af'il fi'il apa? Fi'il amar. Berarti kata-kata bir di sini adalah bukan hanya birnya saja ya. Kita surat akhir itu kan kata khobar, kata kamusun tadi adalah fi'il amar yang mananya adalah perintah gitu ya. Ya ngerti ya? Amar perintah. Allah Pak Amir Lampung atas. Betul. Kita sebagai orang pilih yang tanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Nah, di sini nanti kan ada penjelasannya kenapa saya bertanya seperti itu loh. Katanya seperti itu ya katanya. Menurut Allah Subhanahu jare apa namanya faktor yang biar asik itu lah. Kala ngendika kala dawuh sapa Nabi antalidat amat antandane kiamat mau antalida iku arep yen toh nglahirake sapa al amatu sapa wong wadon amat robbataha ing bendarane amat wa antara lan yen toh wara sapa sira al hufata ing pira-pira al hufatal urata ing pira-pira wong kang godhok atau lepas kaki al alata kang padha pekir ria asai kang padha anggun angon kang ria asain kang padha angon wedhus datato walu ingkang padha dhuwur-dhuwuran wil bunyani ing dalam pira-pira omahe. Wah, berarti iki kita gitu ya. Kita udah miskin gaya sok bangun rumah tinggi-tinggi ya. Yang semoga kita enggak masuk lah. Sumang tolako nuli lunga sapa lanang mau kae palapitu mongko terus candle malian falapitu mongko nuli candle apa ingsun malian dalem mangsa kang suwe sumakola nuli dawuh sapa kanjeng Nabi ya Umar Umar atatri manisail atatri apa toh persa sapa sira man iku sapa asailau iku wong kang takon. Kultu matur sapa ingsun Sayyidina Umar, Allahu tawi Allah wa rasuluhu lan utusan Allah iku alamu iku luwih pirsa. Kala ngendika malih sapa Nabi, innahu sak temene wong lanang mau kae Jibrilu iku malaikat Jibril.
Ata kang utus kang ngrawuhi sapa Jibril kum ing sira kabeh yu'allimukum mulang sapa yu'allimukum kang mulang sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Rawan nyritakake hadis sapa muslimun sapa Imam Muslim. Uranya kurang sedikitnya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada salah, mungkin kita ngafrolah, memang kita adalah orang yang bodoh dan berusaha untuk belajar. Hadis yang kedua dari Arba'in Nawawi ini menceritakan bahwasannya suatu hari beliau Nabi sedang duduk di majelis seperti inilah. Terus tiba-tiba datang seorang lelaki yang mana bajunya itu begitu putih, resik, istimewa, mungkin istilah kita habis setrika dan rambutnya begitu hitam. Nah dari sini Berarti keribat gitu. Ya kurang betul lah. Dari sini kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwasanya dianjurkan dalam sebuah pandangan Islam itu dianjurkan ketika kita mau menghadap orang yang kita anggap mulia ataupun orang yang kita hormati, kita fashion kita sebisa mungkin untuk bagus lah. Tujuannya bukan berarti kita menunjukkan kayak kita, bukan, kan, tapi tujuan kita adalah untuk menghormati beliau. Masalahnya apa di sini kan malaikat Jibril dari di sini ya, malaikat Jibril berpakaian yang putih, tidak ada tanda-tanda dari kebersihan jauh karena teman saya amat tinggi. Alah, gayanya bangun itu gayanya. Ya Pak Unik datanya ya. Kan biasanya kan kalau kita jalan-jalan jauh kan pakainya lesah gitu loh. Kan kita mau menghadap, misalkan kita mau menghadap kiainya atau mau menghadap pejabat yang lain, kan alangkah baiknya jika pakaian kita rapi gitu loh. Ini kan tujuannya kita bukan kita biar dianggap kaya, enggak akan, tapi tujuan kita adalah untuk menghormati orang yang kita hadap gitu loh. Biar ada ketika kita komunikasi ada rasa nyaman lah. Terus selanjutnya lagi adalah beliau malaikat Jibril itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam. Islam itu apa sih? Maka beliau akhirnya pun menjawab, Islam itu adalah syahadat kepada Allah, syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam konteks seperti ini, maaf jika uraian saya salah, tolong nanti dibenarkan ya. Kita kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam kehidupan yang real, kita mungkin sering lupa ya, bahwasanya dalam keadaan apapun kita selalu mengeluh, aduh pusing, aduh kayak gini. Padahal kalau kita nikmati apa yang telah terjadi dalam diri kita, baik itu kita jatuh ataupun kita sedang berdiri, jika kita belajar untuk mentasyahudkan Allah itu dalam hati, insya Allah meskipun dalam keadaan apapun kita berusaha untuk bisa tersenyum, meskipun senyum kita agak gimana palsu gitu lah. Contohnya seperti ini, dalam kajian dimanapun saja kita bisa berangkat ataupun kita ke sini, dalam syaratnya kan kita memang mendatangi kita ke sini untuk ibadah, tapi kan hakikatnya ini semua adalah yang menghargai adalah Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah asyhadu anta syahada alla ilaha illallah dan juga wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kan Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Kata-kata utusan di sini kita sebagai umatnya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan beliau sebagai public figure ataupun sebagai panutan kita yang perlu kita tiru. Akan tapi kita kan hari ini dengan zamannya beliau kan sangat jauh sekali kan, nggak mungkin kita bisa paham betul apa yang beliau lakukan pada zaman itu. Makanya dari itu kan beliau punya sahabat tabiin dan seterusnya dan sampai pada ulama. Maka kita untuk menjadikan panutan kita berobjek pada ulama-ulama yang
ada di sekeliling kita. Yang penting ulama tersebut pengajarannya dengan cara Islam yang ramah, Islam yang asik, jangan Islam yang suka seperti itulah. Mungkin teman-teman sudah tahu lah. Waktu ke musola dan Islam yang ketiga adalah mendirikan sholat. Nah, sholat di sini ini kita mendirikan sholat 5 waktu. Itu cara kita semua sudah tahu. Akan tapi pada kata-kata mendirikan sholat di sini lebih jabarnya adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan sholat. Mungkin nanti suatu saat Ustaz Musin bisa menjelaskan tentang apa hubungannya dengan sholat gitu ya, perangkat-perangkat ataupun alat-alat yang lain yang diberikan untuk sholat, baik dari segi syarat, rukun, dan juga perkara yang membatalkan dia adalah kepanjangannya. Pasti ya ilmunya gitu. Watak tiap zakah lan juga memberikan zakat. Zakat di sini kalau saya mengangan-angan, ini tujuannya adalah sosial. Berarti kan sosial itu ya sosial. Kita mencoba untuk berempati kepada orang lain lah. Watasumu Ramadan dan juga puasa Ramadan ini melatih untuk supaya kita lebih peka lagi terhadap orang lain. Lapar bos, kan seperti itulah. Ketika kita lapar, kita juga belajar untuk bisa merasakan laparnya orang lain dan begitu seterusnya. Watahujjal beta lan juga haji Baitullah jika mampu. Setelah itu malaikat Jibril Kanjeng Nabi menguraikan penjelasannya secara detail, terus malaikat Jibril berkata lagi benar Anda. Padahal masalahnya beliau juga benar. Terus akhirnya malaikat Jibril bertanya lagi tentang iman. Apa sih itu iman? Iman itu adalah percaya bahwasanya Allah, wujudnya Allah, dan malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, Rasulnya Allah, hari akhir, dan juga percaya qadar, baik buruknya qadar. Lah dari sini mungkin Pak Marti bidangnya dalam dunia ini, monggo diterangkan Pak Marti. Mistik ya, kalau pahami mistik. Nah, mungkin dari kata-kata yang betul mistik Pak Tris ya. Mungkin Wis paidur rumah ya. kota-kota itu ya mungkin baik buruknya seperti inilah. Rumah ini laku. Akhirnya malaikat Jibril juga berkata lagi benar. Terus takbir nih ihsan itu apa sih? Ihsan adalah Tujuan saya. ketika kita beribadah intinya seperti itu. Ihsan itu adalah ketika kita ibadah sepertinya kita tuh melihat Allah, dan meskipun sesungguhnya kita nggak melihat Allah, akan tapi yakinlah Allah melihat kita. Lah ibadah di sini ini bukan hanya sebatas ibadah sholat saja, akan tapi ibadah yang lain. Baik itu kita bekerja, baik itu kita menerima amanah, baik itu kita sedang bersama dengan istri, baik itu kita sedang sosialisasi tentang apa yang kita sampaikan kebaikan, itu juga termasuk nilai ibadah. Ibadah bukan berarti hanya sebatas sholat dan sebagainya, bukan. Akan tapi sesuatu hal yang punya nilai kebaikan itu bisa dikategorikan itu ibadah. Kolang lagi benar. Terus akhirnya malaikat Jibril pun bertanya, tolong ceritakan tentang hari kiamat. Hari kiamat, maka Kanjeng Nabi menjawab, orang yang tanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Terus akhirnya malaikat Jibril tanya lagi, tolong dong ceritakan tanda hari kiamat. Maka Kanjeng Nabi terus menceritakan tanda-tandanya adalah ketika ada seorang amat, seorang ibu, seorang amat yang melahirkan majikannya. Ini konteks ini sudah terjadi dalam dunia. Ini bukan berarti seorang majikan
terus menikahi budaknya atau budaknya menjadi amat bukan. Ini menurut saya ya, kalau salah ya bentuk pengarangnya. Biasanya kan yang kita ini buat pelajaran kita semuanya, ketika kita pulang di Indonesia nanti, meskipun uang kita banyak, sawah kita luas, dan mobil kita lumayan besar, tolong jangan jadikan umi kita ataupun ibu-ibu kita sebagai budak. Maksudnya gimana? Mardi, mau Pak Mardi? Maksudnya kurang lebihnya, biasanya manusiawi lah. Dulu kita boro-boro uang 100 juta ya, 1 juta nggak punya. Kita dengan orang tua sungkem bla 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 bla. Ketika kita pulang, alhamdulillah kita diberi amanah oleh Allah uang yang agak lumayan besar. Terus akhirnya pun dengan semena-menanya, ini Mak, gua punya uang Mak banyak. Akhirnya dengan ibu kita ataupun dengan umi kita nyuruhnya seenaknya saja gitu. Mak tolong, Mak mangan, Mak kok rokok. Lah kata-kata itu sebenarnya kan kata-kata majikan kepada orang berbu kan. Ya enggak, saudaraku. Prosesnya seperti itu kan. Maka tolong meskipun dalam keadaan apapun, jadikan umi kita adalah sebagai orang yang mulia, jangan jadikan sebagai budak. Masalahnya apa? Seberapa besar pun nominal dari hasil kerja yang kita dapatkan dari kita lahir sampai kita tutup usia, nggak ada banding apapun bos. Seberapa pun nggak ada banding-bandingnya bos. Misalkan nih, kita satu bulan pun kita kasihkan ke orang tua, kita udah merasa bahagia. Satu bulan kasih sekarang uang, kita udah merasa bahagia. Padahal semua kata pribadi maaf saat hanya belajar, nggak ada nilainya bos. Kita bayangan aja, dalam 9 bulan kita digantungnya. Coba kalau orang tua kita nggak sayang dengan kita, selesai kita, iya enggak? Terus ketika kita kita menyusui, disusui, aduh maaf Karim. Mungkin yang muda-muda belum merasakan ya Pak Toyib ya. Kalau kita kan sebagai orang tua lah melihat betapa sakit juga, kasihan lah sebagai seorang itu, kasihan lah. Kalau jadi nanti ketika kita pulang, tetap jadikan ibu kita sebagai orang yang istimewa, jangan pernah kita jadikan sebagai ya. Jika kita membuat orang tua kita tersenyum, insya Allah kita pun banyak senyum daripada nangis. Jadi Karosdin seperti itu ya, Karosdin ya. Dia kan berarti mereka ngamini kan seperti itulah. Lalu akhirnya kita lanjutkan. Setelah itu semua diterangkan oleh Kanjeng Nabi, kemudian malaikat Jibril pergi dan Kanjeng Nabi bertanya kepada Umar, siapa tadi yang datang? Sayyidina Umar bertanya bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih tahu siapa yang datang. Akhirnya pun Kanjeng Nabi mengatakan tadi yang datang adalah malaikat Jibril untuk mendidik agama kalian. Dari pelajaran Kanjeng Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar ataupun malaikat Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi, di situ di pelajaran yang dapat kita ambil adalah ketika kita tahu tentang suatu hukum dalam satu majelis dan yang lainnya belum tahu, kita diperbolehkan untuk bertanya tentang hukum yang sudah kita tahu. Tujuannya adalah sebagai pelajaran buat yang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Ada pertanyaan? Ya. Ya Marti monggo. Jadi Alhamdulillah. Bahwa ngetake sapa yang hadis sapa al muslimu sapa imam muslim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim monggo denganipun. Allah biasa wae sih. Ayo monggo denganipun lah. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin.
Iya, kamar harus abain ingkang merkalih. Al hadisu asane utawi iki hadis kang kaping pindho asane kaping pindho. An Umar radhiyallahu anhu aidon qala. An Umar dan critakake saking Sayyidina Umar radhiya muga-muga ridhone sapa Allah anhu saking sahabat Umar ayo halim alih qala ngendika sapa Sayyidina Umar benama nahnu julusun ing Rasulillah benama ing dalem nalikane utawi ingsun nahnu utawi ingsun julusun niku padha lungguh ing Rasulillah ing dalem ngarsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumen ing dalem sedina itolaa nalikane kaya mengkono alaina ngatasé kita sapa rajulun sapa wong lanang sate ingkang banget bayar disiapi sepurane rajulun sapa wong lanang sate bayar disiapi kang banget putihe sandangane sate saari ya tur banget irenge rambute layura kang ora ningali sapa layura kang ora ningali alahi ngatasé wong lanang mau apa serane ngali, apa asal safar, apa lapote safar. Wala ya'rifu lan ora kenal bu ing wala ya'rifu lan ora kenal ing wong lanang minna saking kita. Sapa wong lanang hatta jalasan sehingga lungguh sapa wong lanang mau kae ila nabi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas nada mongko nandhakake sapa wong lanang mau kae rukbataihi ing dengkul loro wong lanang mau kae ila rukbataihi tumeka marang dengkul kali kanjeng Nabi wa doa lan nyalahake sapa wong lanang mau kafaihi ing loro iki biasane apa man telapak ya ing telapak biasane kan ipik-ipik ing telapak kali wong telapak loro wong lanang mau kae ala fakhi rehi ing atase pupu lorone kanjeng Nabi. Makolan lan ngendika sapa wong lanang mau kae, ya Muhammad, he Muhammad, akhbir nyritakno sapa sira ning ingsun anil Islam saking Islam. Makolan mongko ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Al-Islamu ta Islam iku antasyhada iku yen to nekseni utawa sapa sira alla ilaha ing setune ora ana pangeran kang pantut dan sembah kelawan hak wujud illallah angin Allah. Wa anna Muhammadan lan setune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah iku utusane Allah. Wa tuqimu lan jumenengake sapa sira as-sholata ing salat. Kata jumeneng di sini adalah kita mendirikan ya. Wa tuqimu lan jumenengake as-sholata ing salat. Wa taqtiyam lan arep yen to menahake sapa sira zakata ing zakat. Wata sumulan poso sapa sira Ramadan ing lan Ramadan. Wata hujjah lan arep yen to haji sapa sira alpeta ing Baitullah ini tatota lamun kuasa sapa sira ilahi maring Baitullah apane sabilan apane dalane. Ola ngendika malih sapa lanang mau kae sedekah beneri sapa sira Muhammad. Fajibna mongko padha gawok sapa ingsun lahu marang wong lanang mau kae. Yasalu nakoni wong lanang mau kae hu ing kanjeng Nabi. Wa yusud dikuhu lan benerake sapa wong lanang mau kae hu kanjeng Nabi. Kala ngendika malih sapa wong lanang mau kae fakhbirni anil iman. Fakhbirni mongko nuli nyritakno apa sira ing ingsun anil iman saking iman. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi antuk mina ing yen ngimanake sapa sira billahi kelawan Allah
wa malaikatihi lan anane malaikat Allah, wa kutubihi lan kitab Allah, wa rusulihi lan rasul Allah, wa yaumil akhir lan dina akhir, wa tu'minu lan imanake sapa sira bil qadari kelawan pesten, bil qadari khairihi kelawan anane pesten baguse pesten, wa syarihi lan alane pesten. Qadar di sini ada buruk ada yang bagus. Mungkin nanti penjelasannya Kang lebih detail ya. Pokoknya atau mungkin Pak Mati biasanya kan lebih kepadat biasanya dalam bidang ini ya. Kan masalahnya Pak Mati biasa mengasih kitab ini kan. Saya hanya mengikuti saja gitu loh. Biasa banget Enggak sakit semuanya kan happy ya maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Kala ngendika sapa wong lanang mau kaen, sodak itu bener apa panjenengan. Kala ngendika malih sapa wong lanang mau kaen, fakbirne mongko nyritakake sapa sira ning ingsun ane ihsan sang ihsan. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi, antak Buddha ing yen to nyembah sapa sira Allah hai Allah, ka anaka kaya stune sira tara iku ningali sapa sira ing Allah. Kailan takun mongko lamun ora ana sapa sira ana iku tara iku ningali sapa sira Allah fa innahu mongko stune Allah iku yara iku ningali sapa Allah ka ing sira. Kala ngendika sapa lanang kae fa akhbirni mongko nuli nyritakake sapa sira ning ingsun anisaah saking dina kiamat. Aduh, rada penting dina kiamat kan. Dawuh ngendika sapa kanjeng Nabi mau tawi ora mal mas ulum ora ana utawi wong kang den takoni anha saking tekane dina kiamat bi alama iku luweh pirsa minas saili tinimbang saking wong kang takon. Kala ngendika malih sapa lanang mau kae fa akhbirni mongko nuli nyritani sapa sira ning ingsun fa akhbir mongko nuli nyritani sapa sira ning ingsun. Fa akhbir ini kalimat apa? Isim af'il fi'il apa? Fi'il amar. Berarti kata-kata bir di sini adalah bukan hanya birnya saja ya. Kita surat akhir itu kan kata khobar, kata kamusin tadi adalah fi'il amar yang mananya adalah perintah gitu ya. Ya ngerti ya? Amar perintah. Allah Pak Amir Lampung mana atasnya. Betul. Ada kita sebagai orang pilih yang tanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Nah, di sini nanti kan ada penjelasannya kenapa saya bertanya seperti itu loh. Katanya seperti itu ya katanya. Allah Subhanahu jare apa namanya faktor yang biar asik tuh. Kala ngendika kala dawuh sapa Nabi antalidal amat tandane kiamat mau antalida iku arep yen toh nglahirake sapa al amatu sapa wong wadon amat robbataha ing bendarane amat wantara lan yen toh wara sapa sira al hufata ing pira-pira al hufatal urata ing pira-pira wong kang godhok atau lepas kaki al alata kang padha pekir ria asai kang padha anggun angon kang ria asain kang padha angon wedhus datato walu ingkang padha dhuwur-dhuwuran wil bunyani ing dalem pira-pira omahe. Wah, berarti iki kita gitu ya. Kita udah miskin gaya sok bangun rumah tinggi-tinggi ya. Yang semoga kita enggak masuk lah. Sumang tolako nuli lunga sapa lanang mau kae. Palapitu mongko terus kendel. Malian falapistu mongko nuli kendel apa ingsun malian ing dalem mangsa kang suwe. Sumakola nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Umar. Umar, atatri manisail atatri apa toh persa sapa sira man iku sapa asailau iku wong kang takon. Kultu matur sapa ingsun Sayyidina Umar, Allahu tawi Allah wa rasuluhu lan utusan Allah iku alamu iku luwih pirsa. Kala ngendika malih sapa Nabi, innahu sak temene wong lanang mau kae Jibrilu iku malaikat Jibril.
Ata kang utus kang ngrawuhi sapa Jibril kum ing sira kabeh yu'allimukum mulang sapa yu'allimukum kang mulang sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Rawan nyritakake hadis sapa muslimun sapa Imam Muslim. Uranya kurang sedikitnya kurang lebihnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada salah, mungkin kita ngafrolah, memang kita adalah orang yang bodoh dan berusaha untuk belajar. Ada yang kedua dari Arfi Nawawi ini menceritakan bahwasannya suatu hari beliau Nabi sedang duduk di majelis seperti inilah. Terus tiba-tiba datang seorang lelaki yang mana bajunya itu begitu putih, resik, istimewa, mungkin istilah kita habis setrika, dan rambutnya begitu hitam. Nah dari sini Nanti keringat gitu. Ya kurang betul lah. Dari sini kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwasanya dianjurkan dalam sebuah pandangan Islam itu dianjurkan ketika kita mau menghadap orang yang kita anggap mulia ataupun orang yang kita hormati, kita fashion kita sebisa mungkin untuk bagus lah. Tujuannya bukan berarti kita menunjukkan kayak kita, bukan, kan, tapi tujuan kita adalah untuk menghormati beliau. Masalahnya apa di sini kan malaikat Jibril dari di sini ya, malaikat Jibril berpakaian yang putih, tidak ada tanda-tanda dari kepergian jauh karena teman saya mati nggih. Alah, gayanya bangun itu gayanya. Ya Pak Alik datanya ya. Kan biasanya kan kalau kita jalan-jalan jauh kan pakainya lesah gitu loh. Kan kita mau menghadap, misalkan kita mau menghadap kiainya atau mau menghadap pejabat yang lain, kan alangkah baiknya jika pakaian kita rapi gitu loh. Ini kan tujuannya kita bukan kita biar dianggap kaya, enggak, kan, tapi tujuan kita adalah untuk menghormati orang yang kita hadap gitu loh. Biar ada ketika kita komunikasi ada rasa nyaman lah. Terus selanjutnya lagi adalah beliau malaikat Jibril itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam. Islam itu apa sih? Maka beliau akhirnya pun menjawab, Islam itu adalah syahadat kepada Allah, syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam konteks seperti ini, maaf jika uraian saya salah, tolong nanti dibenarkan ya. Kita kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam kehidupan yang real, kita mungkin sering lupa ya, bahwasanya dalam keadaan apapun kita selalu mengeluh, aduh pusing, aduh kayak gini. Padahal kalau kita nikmati apa yang telah terjadi dalam diri kita, baik itu kita jatuh ataupun kita sedang berdiri, jika kita belajar untuk mentasyahudkan Allah itu dalam hati, insya Allah meskipun dalam keadaan apapun kita berusaha untuk siap tersenyum, meskipun senyum kita agak gimana palsu gitu lah. Contohnya seperti ini, dalam kajian dimanapun saja kita bisa berangkat ataupun kita ke sini, dalam syaratnya kan kita memang mendatangi kita ke sini untuk ibadah, tapi kan hakikatnya ini semua adalah yang menghadirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah asyhadu anta syahada alla ilaha illallah, dan juga wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kan Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Kata-kata utusan di sini kita sebagai umatnya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan beliau sebagai public figure ataupun sebagai panutan kita yang perlu kita tiru. Akan tapi kita kan hari ini dengan zamannya beliau kan sangat jauh sekali kan, nggak mungkin kita bisa paham betul apa yang beliau lakukan pada zaman itu. Makanya dari itu kan beliau punya sahabat tabiin dan seterusnya dan sampai pada ulama. Maka kita untuk menjadikan panutan kita berobjek pada ulama-ulama yang
ada di sekeliling kita. Yang penting ulama tersebut pengajarannya dengan cara Islam yang ramah, Islam yang asik, jangan Islam yang suka seperti itulah. Mungkin teman-teman sudah tahu lah. Waktu ke musola dan Islam yang ketiga adalah mendirikan sholat. Nah, sholat di sini ini kita mendirikan sholat 5 waktu. Itu cara kita semua sudah tahu. Akan tapi pada kata-kata mendirikan sholat di sini lebih jabarnya adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan sholat. Mungkin nanti suatu saat Ustaz Mesin bisa menjelaskan tentang apa hubungannya dengan sholat gitu ya, perangkat-perangkat ataupun alat-alat yang lain yang diberikan untuk sholat, baik dari segi syarat, rukun, dan juga perkara yang membatalkan beliau adalah kepanjangannya. Pasti ya ilmunya betul. Wata tiya zakah lan juga memberikan zakat. Zakat di sini kalau saya mengangan-angan, ini tujuannya adalah sosial. Berarti kan sosial itu ya sosial. Kita mencoba untuk berempati kepada orang lain lah. Watasumu Ramadan dan juga puasa Ramadan ini melatih untuk supaya kita lebih peka lagi terhadap orang lain. Lapar bos, kan seperti itulah. Ketika kita lapar, kita juga belajar untuk bisa merasakan laparnya orang lain dan begitu seterusnya. Watahujjal beta lan juga haji Baitullah jika mampu. Setelah itu malaikat Jibril Kanjeng Nabi menguraikan penjelasannya secara detail. Terus malaikat Jibril berkata lagi benar andean. Padahal masanya beliau juga benar. Terus akhirnya malaikat Jibril bertanya lagi tentang iman. Apa sih itu iman? Iman itu adalah percaya bahwasanya Allah, wujudnya Allah, dan malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, rasulnya Allah, hari akhir, dan juga percaya qadar, baik buruknya qadar. Lah dari sini mungkin Pak Mardi gedangnya dalam dunia ini, monggo diterangkan Pak Mardi. Mistik ya, kalau pahami mistik. Nah, mungkin dari kata-katanya yang betul mistik Pak Terus ya. Mungkin Wis paidur rumah ya. konten itu ya mungkin baik buruknya seperti inilah. Rumah ini laku. Akhirnya malaikat Jibril juga berkata lagi benar. Terus takbir nih ihsan itu apa sih? Ihsan adalah Tujuan saya. ketika kita beribadah intinya seperti itu. Ihsan itu adalah ketika kita ibadah sepertinya kita tuh melihat Allah. Dan meskipun sesungguhnya kita nggak melihat Allah, akan tapi yakinlah Allah melihat kita. Lah ibadah di sini ini bukan hanya sebatas ibadah sholat saja, akan tapi ibadah yang lain. Baik itu kita bekerja, baik itu kita menerima amanah, baik itu kita sedang bersama dengan istri, baik itu kita sedang sosialisasi tentang apa yang kita sampaikan kebaikan, itu juga termasuk nilai ibadah. Ibadah bukan berarti hanya sebatas sholat dan sebagainya, bukan. Akan tapi sesuatu hal yang punya nilai kebaikan itu bisa dikategorikan untuk ibadah. Kolang lagi benar. Terus akhirnya malaikat Jibril pun bertanya, tolong ceritakan tentang hari kiamat. Hari kiamat, maka Kanjeng Nabi menjawab, orang yang tanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Terus akhirnya malaikat Jibril tanya lagi, tolong dong ceritakan tanda hari kiamat. Maka Kanjeng Nabi terus menceritakan tanda-tandanya adalah ketika ada seorang amat yang melahirkan majikannya. Ini konteks ini sudah terjadi dalam dunia. Ini bukan berarti seorang majikan
terus menikahi budaknya atau budaknya menjadi amat bukan. Ini menurut saya ya, kalau salah ya untuk orang. Biasanya kan yang kita ini buat pelajaran kita semuanya, ketika kita pulang di Indonesia nanti, meskipun uang kita banyak, sawah kita luas, dan mobil kita lumayan besar, tolong jangan jadikan umi kita ataupun ibu-ibu kita sebagai budak. Maksudnya gimana? Mardi, mau Pak Mardi? Maksudnya kurang lebihnya, biasanya manusiawi lah. Dulu kita boro-boro uang 100 juta ya, 1 juta nggak punya. Kita dengan orang tua sungkem bla 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 bla. Ketika kita pulang, alhamdulillah kita diberi amanah oleh Allah uang yang agak lumayan besar. Terus akhirnya pun dengan semena-menanya, ini loh, ini mak, gua punya uang mak banyak. Akhirnya dengan ibu kita ataupun dengan umi kita nyuruhnya seenaknya saja gitu loh. Mak tolong, mak mangan, mak kok rokok. Lah kata-kata itu sebenarnya kan kata-kata majikan kepada orang berbu kan. Ya enggak, saudaraku. Prosesnya seperti itu kan. Maka tolong, meskipun dalam keadaan apapun, jadikan umi kita adalah sebagai orang yang mulia, jangan jadikan sebagai budak. Masalahnya apa? Seberapa besar pun nominal dari hasil kerja yang kita dapatkan dari kita lahir sampai kita tutup usia, nggak ada banding apapun bos. Seberapa pun nggak ada banding-bandingnya bos. Misalkan nih, kita satu bulan pun kita kasihkan ke orang tua, kita udah merasa bahagia. Dari satu bulan ke sekarang tua, kita udah merasa bahagia. Padahal semua kata pribadi maaf saat hanya belajar, gak ada nilainya bos. Kita bayangan aja, dalam 9 bulan kita dikandungnya. Coba kalau orang tua kita nggak sayang dengan kita, selesai kita, iya enggak? Terus ketika kita kita disusui, aduh mas Allah karim. Mungkin yang muda-muda belum merasakan ya Pak Toyib ya. Kalau kita kan sebagai orang tua lah melihat betapa sakit banget. Kasihan lah sebagai seorang ibu, kasihan lah. Kalau jadi nanti ketika kita pulang, tetap jadikan ibu kita sebagai orang istimewa, jangan pernah kita jadikan sebagai ya. Jika kita membuat orang tua kita tersenyum, insya Allah kita pun banyak senyum daripada nangis. Jadi Karosdin seperti itu ya, Karosdin ya. Dia kan berarti mereka ngamini kan seperti itulah. Lalu akhirnya kita lanjutkan. Setelah itu semua diterangkan oleh Kanjeng Nabi, kemudian malaikat Jibril pergi dan Kanjeng Nabi bertanya kepada Umar, siapa tadi yang datang? Sayyidina Umar bertanya bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih tahu siapa yang datang. Akhirnya pun Kanjeng Nabi mengatakan tadi yang datang adalah malaikat Jibril untuk mendidik agama kalian. Dari pelajaran Kanjeng Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar ataupun malaikat Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi, di situ di pelajaran yang dapat kita ambil adalah ketika kita tahu tentang suatu hukum dalam satu majelis dan yang lainnya belum tahu, kita diperbolehkan untuk bertanya tentang hukum yang sudah kita tahu. Tujuannya adalah sebagai pelajaran buat yang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Ada pertanyaan? Ya. Ya Marti monggo. Jadi Alhamdulillah. Bahwa ngetake sapa yang hadis sapa al muslimu sapa imam muslim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Sen monggo denganipun. Allah biasa wae sih. Ayo monggo denganipun lah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.